Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marni, NPM 20170120015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan pada minggu lalu, yang mana topik pembahasan kita yaitu sistem surveillance pada KLB. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang mana pada pertanyaan pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh pengertian KLB. Pengertian KLB itu sendiri yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjerumus pada terjadinya wabah. Contohnya yaitu seperti COVID-19 dapat menimbulkan efek serius pada orang dengan penyakit kronis seperti jantung, diabetes, liver, kanker, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria KLB. Yang pertama yaitu timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Contohnya yaitu COVID-19 yang baru muncul pada akhir tahun 2019 yang sebelumnya belum pernah ditemukan di seluruh dunia. Yang kedua, peningkatan kejadian penyakit terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut, jam, hari, minggu, maupun bulan. Contohnya kejadian penyakit demam berdarah yang menyerang suatu wilayah. Yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibanding dengan periode sebelumnya. Contohnya peningkatan kejadian kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang keempat yaitu jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan. Contohnya KLB flu burung akibat virus H5N1 yang meningkatkan jumlah penderita 2 kali lipat lebih banyak. Pertanyaan ketiga yaitu mengemukakan tujuan sistem surveillance KLB dan berikan contoh. Penetapan KLB memiliki tujuan khusus, yaitu menanggulangi dan mengendalikan upaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Berikutnya adalah sejumlah tujuan penetapan kejadian luar biasa pada suatu daerah. Yang pertama sebagai upaya untuk mencegah meluasnya suatu penyakit. Yang kedua sebagai upaya untuk pengendalian agar kejadian luar biasa tidak terjadi lagi. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai kejadian luar biasa yang berlangsung. Yang selanjutnya yaitu untuk memastikan bahwa keadaan tersebut merupakan KLB. Yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi sumber atau keadaan penyebab KLB. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu mengemukakan langkah-langkah sistem surveillance KLB dan berikan contoh masing-masing langkah-langkah. Yang pertama, persiapan penelitian lapangan. Contohnya penetapan daftar lokasi, penyiapan materi, penyiapan jumlah petugas dan beban tugas. Yang kedua yaitu penetapan apakah kejadian tersebut suatu KLB. Contohnya COVID. Yang ketiga yaitu memastikan diagnosis etiologis. Contohnya penyakit COVID-19 yang disebabkan virus yang berasal dari Wuhan. Yang keempat mengidentifikasi dan menghitung kasus atau paparan. Contohnya menghitung orang-orang atau masyarakat yang infeksinya keracunan terjadi dalam periode KLB. Yang kelima, mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Dan yang keenam yaitu membuat cara penanggulangan sementara dengan segera. Contohnya pemberian globulin serum imun pada anggota keluarga. Yang ketujuh, mengidentifikasi sumber dan daya dan cara penyebaran. Contohnya suatu penyelidikan telah berjalan sampai titik di mana kasus-kasus telah digambarkan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi keadaan penyebab KLB, contohnya mengidentifikasi penyebab munculnya penyakit COVID kepada orang yang tidak sakit. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.